Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan membahas mengenai adab berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai seorang anak, berbakti kepada orang tua sudah menjadi hal yang wajib. Hal ini juga sudah diperintahkan dalam Al-Quran dan hadis. Salah satu bentuk berbakti kepada orang tua adalah dengan memperhatikan etika dan adab antara anak dan orang tua. Mengenai adab seorang anak kepada orang tuanya juga pernah dibahas oleh Imam Al-Ghazali dalam risalah yang berjudul Al-Adab fid Din yang terdapat dalam buku Majmu'ah Razail. Dalam tulisan tersebut disebutkan beberapa adab seorang anak kepada orang tua yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu mendengarkan kata-kata orang tua. Seorang anak perlu mendengarkan dengan baik saat orang tua berbicara, khususnya jika berbicara tersebut adalah pembicaraan serius atau nasihat. Jika seorang anak berencana untuk memotong omongan orang tua, akan lebih baik jika anak meminta izin terlebih dahulu. Yang kedua itu berdiri ketika orang tua berdiri. Selain sebagai bentuk sopan santun, hal ini juga menunjukkan kesigapan anak untuk membantu. Jika sewaktu-waktu orang tua membutuhkan bantuan, maka anak bisa segera memberikan bantuan. Sebaliknya, jika orang tua sudah duduk, maka sebaiknya anak juga ikut duduk, kecuali jika tidak lagi ada kursi yang tersedia. Yang selanjutnya itu mematuhi perintah orang tua. Selama orang tua memberikan perintah yang tidak bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib untuk mengikutinya. Selain itu, jika perintah orang tua melebihi kemampuan anak, maka seorang anak perlu berusaha semampunya atau menolak dengan cara yang baik jika memang benar-benar terpaksa harus menolak. Nah, yang selanjutnya itu adab yang keempat itu memenuhi panggilan orang tua, dan yang kelima merendah dengan penuh sayang dan tidak menyusahkan. Yang kelima, yang keenam itu tidak mudah merasa capek dalam berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, yang terakhir itu tidak memandang dengan rasa curiga. Seorang anak juga harus selalu menjaga prasangka baik kepada kedua orang tuanya. Jika ada sesuatu yang ingin diketahui dari orang tua, jangan bertanya dengan pertanyaan yang terkesan curiga. Usahakan dengan pertanyaan yang disampaikan tetap baik dan tidak menyakiti hati. Itulah adab-adab yang perlu dimiliki oleh anak terhadap orang tuanya. Adab ini perlu diketahui dan dipahami oleh seorang anak. Selain itu, adab ini juga perlu diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga anak akan terbiasa dan memahami dengan baik mengenai adab tersebut hingga ia dewasa dan orang tua sudah berusia lanjut. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cara berbakti kepada orang tua. Nah, yang artinya itu, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu, dia berkata, aku berkata kepada Nabiullah sallallahu alaihi wasallam,
amal apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya, dan apalagi? Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab lagi, jihad di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Muslim. Ustaz Ainul mengatakan, memuliakan orang tua pahalanya sangat besar, serta ada beberapa keutamaan ketika anak berbakti kepada kedua orang tuanya, yaitu yang pertama itu, jika ingin sukses dan kaya raya, jadikan orang tua sebagai raja, berikan mereka harta, uang, dan kehormatan. Hal ini dikarenakan sebagai tanda bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua itu, jangan pernah melupakan waktu dengan orang tua. Misalnya karena terlalu sibuk bekerja, kita malah lupa memberi kabar kepada kedua orang tua kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dia celaka, dan dia celaka. Lalu beliau ditanya orang, siapakah yang celaka? Ya Rasulullah, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menepati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tetapi dia tidak berusaha masuk surga dengan merawat orang tuanya sebaik-baiknya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.